ketika dia dinyatakan bebas oleh khalayak umum atau masyarakat, ini pendapat saya kurang tepat. Kenapa? Karena putusan itu menyatakan tidak sahnya penangkapan. Karena wilayahnya sah atau tidaknya penangkapan itu yang diuji. Sehingga seseorang ini layak tidak ditetapkan atau ditetapkan sebagai tersangka. Ketika dinyatakan oleh pengadilan di Prapitnya dikabul, amar putusannya bukan menyatakan dia bebas. Bukan, menyatakan tidak sahnya penangkapan. Sehingga jangan disalah tafsirkan bahwa Peggy bebas. Nah, sedangkan persoalan Peggy yang mana, apakah ini orang yang dimaksud dalam putusan terdahulu, itu mesti diuji. Sehingga dalam hal ini memang satu hal yang tepat dalam perkara yang seperti ini, apabila diketemukan di kemudian hari, adalah bukti petunjuk yang valid, jangan dipertentangkan, sehingga diuji dengan kualitas yang baik dari ahlinya. Apakah yang sekarang rame DNA-nya kan yang diuji, atau dengan gelar perkara yang dianggap cukup bukti, sehingga mendudukan orang sebagai tersangka ini dua alat bukti terpenuhi itu sah. Sahnya dalam arti memang patut ketika seorang hanya didasarkan pada KTP Peggy Setiawan. Nama Peggy Setiawan di Indonesia ada berapa? Nah, ditelusuri dulu dengan bukti-bukti wilayahnya, keluarganya, terus kaitannya dengan korban, sehingga itu menjadi dasar landasan yang cukup untuk dijadikan satu alat bukti, ya, terkait dengan bukti surat misalnya kan, belum lagi bukti saksi yang lain, sehingga dua alat bukti untuk menetapkan tersangka ini sah, dan itu patut ketika diuji. Jarang loh pra-peradilan itu bisa dikabulkan, jarang. Di Indonesia ini bisa dihitung pra-peradilan bisa dikabul, kecuali memang kesalahannya fatal ya, atau mungkin karena opini yang sudah terbangun di masyarakat. Tapi kan bukan persoalan substansi yang kita bicarakan hari ini. Kalau Prapit itu bukan persoalan substansi peristiwa terbunuhnya Vina, bukan. Persoalan ditetapkannya dia sebagai tersangka, sah atau tidak, benar atau tidak, itu persoalan, bukan persoalan substansi. Ada perkara pembunuhan yang kemudian 8 tahun baru ketahuan, kemudian orang yang sudah bebas yang ada dulu di bawah umur katanya mengajukan PK, jangan dulu dikaitkan ke sana gitu. Ya kalau memang polisi bisa memenuhi SOP-nya, dia penyidik dalam hal ini sudah membenahi, ya tidak menutup kemungkinan hari ini orang dilepaskan menjadi dibatalkan penetapan tersangkanya, besok terpenuhi sah bukti-bukti yang cukup, masuk lagi. Tapi apakah Peggy Setiawan yang ini atau bukan, saya nggak tahu, nggak bisa menjustifikasi seperti itu. Artinya kan memang harus ada protap atau dua alat bukti yang sah itu terpenuhi dulu, bisa diulang gitu. Itu tidak menutup kemungkinan itu mengenai penetapan tersangkanya Peggy. Tapi memang ini satu cerminan masyarakat yang mempunyai efek positif. Tapi jangan juga efek positif ini menjadi negatif nantinya. Kenapa saya bilang ada aturan normatif, ada kualitas hukum yang itu bisa menjadi tidak berkualitas, gitu loh. Ketika tidak menempatkan pada porsi hukumnya itu seperti apa, bukannya benar on the track, tapi justru keluar dari track, gitu. Kita tidak bicara substansi persoalannya pembunuhannya Vina yang ada namanya Peggy di situ, bukan. Ini persoalan ditetapkan tersangkanya Peggy sesuai atau tidak dengan aturan hukum, sehingga dinyatakan batal penetapan tersangkanya. Itu substansinya sebetulnya. Syarat formil atau dua alat bukti itu dianggap tidak sah atau belum cukup, sehingga dinyatakan dibatalkanlah penetapan tersangkanya Peggy, karena itu wilayahnya Prapit, bukan bicara persoalan peristiwa terbunuhnya Vina, bukan menyatakan bahwa Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Tidak ada bicara seperti itu dalam amar putusan Prapit. Itu yang mesti dipahami betul, jangan sampai bergeser ke arah, ya kita kan nggak tahu apakah warganya Vina itu menerima apa sudah pasrah, ya sudahlah, peristiwa ini sudah 8 tahun yang lalu, orangnya sudah menjalani. Tapi netizen ini kan berpikir ini ada kebenaran, keadilan yang harus diungkap, no viral no justice. Apakah semua yang viral itu selalu benar? Persoalannya itu sekarang, apakah menunjukkan seorang yang belum tentu pasti dia pelaku, bisa juga dia pelaku, itu diuji dengan porsinya masing-masing, dengan kelasnya masing-masing. Kalau kita persoalkan Prapitnya dulu, aturan mainnya normatifnya apa yang dipersoalkan, penetapan tersangka, berarti jangan dulu bicara masalah substansi dia melakukan atau tidak, ditetapkan dia sebagai tersangka itu penuh prosedur atau tidak, itu dulu. Kalau nanti perkaranya naik lagi jadi tersangka,
di pokok perkara. Jadi terdakwa dia, bukan lagi tersangka, terdakwa baru bicara dakwaannya apa, ya buktinya apa, diuji. Tapi kalau diujinya di Prapit untuk pokok perkara terlalu dini menurut saya, sehingga ini akan berimpact kepada kualitas putusan dan norma hukum yang kita pelajari, yang kita tahu. Jangan sampai ini menjadi suatu pendapat opini yang dianggap benar menurut sosial, tapi tidak benar menurut hukum, gitu loh. Karena ada aturannya, ada porsinya, ada tempatnya masing-masing. Untuk mempersoalkan yang suatu yang seharusnya tidak dipersoalkan, jadi dipersoalkan bentuk opini hukum, keadilan sosial. Betul, keadilan sosial. Tapi kalau kita bicara hukum, ya hukum itu ada di pengadilan, kepastiannya. Cuman kepastian ini kan bukan putusan bebasnya Peggy loh. Bukan putusan bebasnya Peggy, karena Peggy tidak pernah didudukan sebagai terdakwa. Yang mesti diuji adalah tingkat penyidikan, alat buktinya. Ya kita kan semua sekarang sudah canggih. Hari ini ya kan semua bisa tes DNA, bisa apapun bisa dilakukan gitu, sidik jari, apa segala macam. Bahkan detektor lain juga kan ada. Orang berbicara benar atau tidak, walaupun itu bukan alat bukti, tidak dikenal dalam hukum pembuktian, lie detektor. Tapi itu bisa jadi petunjuk. Indikasinya dia berbohongnya atau benar itu berapa persen. Dari lie detektor misalkan 90% itu mendekati benar. Ya artinya kan petunjuk. Itu bisa dipakai. Banyak bukti-bukti yang bisa dipakai, walaupun tidak 100% bisa dikatakan sempurna, tapi itu bisa jadi petunjuk buat penyidik, buat kepolisian, buat membenahi agar ini menjadi pondasi yang kuat buat penyidik kepolisian, terutama dalam hal ini Barreskrim, Polda Jabar. Janganlah sampai juga nanti dianggap tidak profesional kan begitu. Sedangkan kepolisian ini kan penegak hukum yang memang dia ada di depan, walaupun nanti akan diuji di pengadilan. Nah, sampaikan apa adanya, terutama kasus-kasus yang perkara-perkara kepentingan umum atau perkara namanya delik umum, penganiayaan, pembunuhan, ya itu nggak bisa diganti, nggak akan bisa balik lagi ke awal, orang mati hidup lagi nggak akan mungkin ceritanya kan itu. Tapi kan ketika ini dijadikan wacana oleh masyarakat, penyidik kepolisian sudah siap, mau diuji di masyarakat, di pengadilan pun sudah siap. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan semua kualitas dia, kemampuan dia terhadap perkara yang memang sudah dipastikan akan dikonsumsi publik, gitu loh. Itu. Jadi ada pertanggungjawaban. Jangan sampai nanti yang disalahkan kepolisian. Besok juga salah tangkap, salah polisi. Nah, polisi sudah menjalankan aturan semaksimal mungkin, SOP-nya sudah dijalankan. Kalau bicara masalah substansi, persoalan bicara sah, benar atau tidak, salah atau tidak seseorang yang nanti di pokok perkara. Tapi kalau bicara SOP-nya, ini kan bicara persoalannya mungkin siapa dia, apakah benar orang yang dimaksud atau tidak. Itu juga yang lebih mendasar sebetulnya, bicara legal standing-nya, identitasnya dia dulu sebelum masuk kepada persoalan administratif menetapkan dia tersangka, dikaitkan dengan bukti-bukti pokok perkara substansi yang terjadi, peristiwa alibinya dia ada di mana, kan siapa orang ini, gitu dulu. Betulkah dia orang yang dimaksud dalam peristiwa pembunuhan dalam putusan perkara 8 tahun yang lalu? Teknologi kita canggih, apalagi sekarang sudah single identity, nomor KTP, dari akta kelahiran, apa segala macam, bisa mendekati benar, gitu. Nah ini what's wrong, ada apa? Saya juga bingung kok bisa jadi seperti ini. Asumsinya kok jadi liar, gitu. Yang dipersoalkan persoalan yang sudah lalu 8 tahun yang lalu. Tapi memang satu kebenaran yang harus diungkap itu benar, tidak bisa dipertentangkan, tapi jangan juga sampai menyalahi kaidah-kaidah norma-norma yang sudah ada, gitu loh, bahwa hal yang viral ini seolah-olah menjadi kebenaran yang paling benar, menjadi keadilan yang paling adil. Semua kan ada mekanismenya, ada aturan hukumnya, gitu. Tatanan hierarki, tatanan aturan main, semua sudah terbangun, sudah terbentuk dengan baik dan benar. Jangan juga nanti masyarakat menganggap bahwa sesuatu yang dianggap dia benar belum tentu benar menurut hukum, sehingga bukan yang memperbaiki, mencari keadilan, justru merusak keadilan itu sendiri, tercederai keadilan. Ya tadi contohnya saya bilang,
Peggy bukan diputus bebas atau lepas dari hukum. Dinyatakan tidak sah penetapan tersangka. Itu beda. Secara prinsip beda. Gitu, Bang. Berarti bisa dikatakan masih ada kejanggalan dalam kasus ini, Bang. Kalau kejanggalan itu kan nanti penyidik wilayahnya, janggal atau tidaknya. Kalau masyarakat benar mengkonsumsi cerita ini dari yang satu ke yang lain, bahkan dari film yang awalnya itu, ya semua kan bisa saja membuat opini. Dulu perkara Sambo juga sama. Orang bisa membangun opini masing-masing, tapi semua endingnya kemana diuji di pengadilan. Karena memang pidana itu kan mencari kebenaran material. Sebenarnya seperti apa kan diungkap di pengadilan. Gitu loh. Tidak hanya mendasarkan kepada cerita-cerita aja, bukti faktanya apa, sehingga menimbulkan keyakinan gitu. Tapi kalau nggak nyambung sama sekali, ya bagaimana hakim mau memutus? Orang dipastikan di orangnya apa bukannya juga nggak bisa ya. Jangan masuk ke cerita bukan di pelakunya dulu. Bener kan orang yang dimaksud dalam cerita yang awal itu? Belum bisa dipastikan. Nah itulah tugasnya penyidik kepolisian untuk memastikan. Kan bisa dikenali dari sidik jarinya, dari NIK-nya, dari lingkungannya. Lalu bicara persoalannya, semua pasti bicaranya legal standing, identitasnya dulu. Yang dimaksud adalah dia atau bukan. Jangan dulu masuk ke yang lain. Kalau penyidik aja gagal memastikan bahwa itu bukan orang yang dimaksud dalam putusan terdahulu, ya jangan diteruskan, kan gitu harusnya. Bang, berarti tadi Abang udah nyinggung juga yang masalah no viral no justice. Karena kan nih awal kasus bermulanya kenapa Peggy bisa naik lagi, ini kan bermula dari film. Menurut Abang, apakah di zaman ini harus no viral no justice dulu baru ada keadilan? Ya, kalau no viral no justice menurut saya sepanjang bisa menempatkan pada porsinya dan memiliki pemahaman yang cukup untuk menempatkan, itu betul, itu baik gitu. Tapi jangan juga menempatkan no viral no justice itu sebagai penyelamat atau pembela kepentingan yang belum tentu baik buat masyarakat yang sebenarnya, masyarakat umum, apalagi masyarakat intelektual bahasanya ya. Orang yang memahami hukum belum tentu akan menerima no viral no justice. Yang viral ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, gitu loh. Sehingga dianggap suatu pendapat itu tanpa dasar hukum dibenarkan. Karena kebenaran sosial, karena kebenaran yang tumbuh berkembang di masyarakat tanpa dasar hukum. Tapi itulah keadilan masyarakat namanya. Tapi ketika dibawa ke ranahnya pengadilan yang sebenarnya atau kepada penegakan hukum, ya itu belum tentu bisa diimplementasikan, belum tentu sesuai juga. Tapi ada hal positif yang bisa diambil. Apa? Ada kejanggalan, ada peristiwa yang tidak benar di sini. Itulah yang digali, carikan dasar hukumnya. Sesuaikan dengan aturan mainnya sehingga ini bisa terarah. Jangan no viral no justice semua labrak. Wah ini yang paling benar, ini yang viral nih, seharusnya begini. Wah nggak benar nih, penyidik kepolisian nggak benar nih, pengadilan kan nggak bisa begitu juga. Mereka ini kan profesional, punya kualitas, punya pendidikan yang mapan, yang tinggi. Hanya dengan kebenaran sosial dilabrak tiba-tiba nggak benar. Runtuh negara ini nggak bisa juga Pak. Jadi harus semua sistematis, terukur, menempatkan, difilter juga gitu. Jangan tiba-tiba menyatakan ini karena viral, ini ulahnya si A, ulahnya si B, instansi atau badan dianggap nggak benar. Nggak bisa begitu. Ada aturan yang harus dilewatin sehingga bisa diklaim bahwa ini adalah keadilan milik masyarakat yang menjadi viral. Setelah disesuaikan dengan normatif hukumnya. Sehingga bisa ditempatkan pada porsi yang benar. Itu oke. Itu kira-kira. Jadi dari pandangan Abang sendiri dengan pra peradilan yang sudah ditetapkan Hakim F. Saifuddin, pandangan Abang sendiri gimana dengan poin itu? Ya, itu kan keputusan pengadilan. Sepanjang belum ada putusan lain, apalagi tidak ada upaya hukum untuk perapit, tidak ada kasasi, untuk itu ya itu udah harus dianggap benar. Tapi kan tadi saya bilang bukan Peggy bebas yang dilihat, amar putusan yang dilihat apa? Menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka kan? Karena itu wilayahnya perapit, sahnya penahanan, tidak sahnya penahanan, sahnya penangkapan, penetapan tersangka. Itu wilayahnya perapit, bukan menyatakan seorang bersalah atau tidak. Prosedur administratif yang tidak terpenuhi atau tidak sah menurut hukum diuji.
dinyatakan batal, dinyatakan tidak sah. Artinya apa? Status quo kembali keadaan awal, nol. Kalau mau naikin lagi silakan lengkapi atau penuhi semua dari awal. Dianggap cukup, dianggap sah, silakan tetapkan lagi menjadi tersangka. Kalau tidak bisa berarti tidak ada lagi status, nol terus selamanya. Artinya bukan dia. Semudah itu, tapi jangan bicarakan bahwa dia bebas. Bukan persoalan Peggy bersalah atau tidak, ini persoalan hukum administratif, konstruksi hukum yang sudah terbangun, ya, yang sudah ada, tiba-tiba disimpangi dengan masyarakat tidak memahami, tidak tahu aturan hukum. Kaidah hukum ya. Itu. Bang, ini kan bisa dilihat sendiri masyarakat kan heboh banget dan mungkin tekanannya juga tinggi banget. Menurut Abang, apakah keputusan dari hakim tunggal dari peradilan Peggy Setiawan ini tertekan nggak dengan opini publik menurut Abang? Kalau saya sih melihat hal ini bukan cuma pertama kali ini aja. Contoh kasus perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan juga itu kan menyita perhatian publik. Artinya kalau tekanan sosial itu memang ada, itu real nyata. Bahkan ada dorongan dari segelintiran perwakilan ke kampus lah atau apa gitu kan. Jadi tekanan itu memang ada, wajar. Tinggal kan saya bilang tadi, ini bisa menjadi benar, bisa menjadi baik, menjadi berkualitas jika didasarkan pada hukum yang benar. Sebagai penegak hukum, seorang hakim maupun dalam tingkat kejaksaan, kepolisian, sebagai sama-sama penegak hukum, kalau bisa memfilter, mengakomodir, menampung, memberikan solusi, memberikan konstruksi, sehingga menjadi outputnya itu berdasarkan hukum. Nggak apa-apa, itu bagus. Tapi jangan tiba-tiba mengambil alih tanpa ada konstruksi, tanpa ada dasar hukum. Wah, betul apa yang dikatakan masyarakat. Wah, ini yang jadi viral, harus ikuti apa yang berkembang di masyarakat. Saya nggak setuju. Itu nabrak-nabrak jadinya. Kecuali dijadikan solusi karena berdasarkan keyakinan bahwa itu adalah sejatinya kebenaran dan keadilan. Bangun fondasi hukumnya. Harus ada. Kalau nggak ada ya akan rusak. Nggak selalu yang namanya viral itu satu keadilan substantif dan suatu keadilan menurut hukum Indonesia yang benar. Nggak selalu. Tapi bisa menjadi benar ketika diputuskan oleh majelis hakim atau penegak hukum yang memahami, yang punya kualitas untuk itu. Gitu. Jadi kebenaran sosial yang hidup di masyarakat itu nggak selalu bisa dibilang benar. Tadi yang saya bilang asumsinya antara putusan dinyatakan tidak sah, putusan dinyatakan lepas, putusan dinyatakan bebas. Ini semua punya porsi masing-masing, punya arti masing-masing. Gitu loh. Jadi Bang merasa puas dengan bebas Peggy Setiawan dari pandangan kalimat apa? Kalau kalimat puas, saya tidak ada kepentingan. Jadi artinya sebagai pengamat yang melihat perkara ini ya, saya menyampaikan aturan hukumnya aja. Kalau memang dia diputuskan dibatalkan penetapan tersangkanya, artinya kan memang ada yang salah dalam proses penyidikan yang tidak dilakukan dengan benar. Ya itu suatu hal yang bagus. Sebagai cerminan penegakan hukum kita tuh makin maju, makin profesional, makin berkembang, dan mesti dibenahi hal-hal yang kurang, gitu loh. Termasuk dalam tingkat kepolisian, penyidikan, sampai tingkat di pengadilan tadi selalu berkembang. Teknologi kita nggak bisa lawan, gitu loh. Sehingga dianggap puas ya karena perkembangan zaman, teknologi makin modern, ya, kita hanya bisa menerima. Puas tidak puas kan tergantung yang menjalani. Kalau kita kan sebagai penonton di sini kan hanya menyimak apakah ini sudah benar apa belum. Tapi tadi kalau sebagai orang-orang hukum kita berpendapat kalau bicara ke substansi terlalu jauh. Ini yang dipersoalkan kan prapit, gitu. Bukan subjektif terhadap Peggy. Menurut saya bukan dia pelakunya. Itu subjektif langsung, tanpa mencari dasar hukum atau mencari bukti yang kuat. Kalau saya semuanya seorang penyidik atau seorang hakim, begitu. Tapi kalau saya yang punya kepentingan
atau sebaliknya dianggap yang ada berkomplot dengan orang yang kontra dengan Peggy, kenapa bisa lepas kan gitu gara-gara harusnya ditolak rapid gitu ya, nggak bisa juga. Kenapa? Karena hak warga negara untuk menguji semua itu bisa diuji, semua ada sarananya, ada fasilitasnya, ada salurannya. Jadi ketika seorang Peggy diduga ternyata amar putusannya menyatakan tidak sah penangkapan, dilihat lagi apa pertimbangan majelis hakim yang sehingga menyatakan dia tidak sah tersangkaannya, karena identitasnya misalnya, hasil tes DNA-nya misalnya, atau ada hal lain, ada saksi, ada alibi yang menyatakan peristiwa itu terjadi, dia tidak ada di situ. Kalau peristiwa hari terjadi tidak ada di situ, bukan clue-nya kan bukan kepada identitas atau orang ini betul kayak gitu, bukan. Bicaranya yang mau didudukan sebagai tersangka atau menjadi terdakwa ini nggak ada di situ. Nah, kan bukan wilayahnya pra peradilan seharusnya. Wilayahnya dakwaan nanti ketika dia jadi terdakwa. Cuman sebelum nasi jadi bubur, apalagi peristiwa-peristiwa ini kan dari yang masih di bawah umur, yang seharusnya katanya tidak bersalah atau dipaksa untuk ngaku, macam-macam. Nah, sehingga ini kan menjadi presiden kalau nggak dibenahi cepat-cepat. Hal antisipatif yang bisa berdasarkan hukum, bisa mencari keadilan lebih cepat, itu bagus. Buat penegakan hukum bagus, tapi harus berdasarkan hukum dan logika yang rasional, sehingga yang berwenang ini pengejawan tahan negara dalam hal ini hakim, kepolisian, kejaksaan bisa cepat bersikap, jangan sampai telanjur basah nasi jadi bubur. Memang bisa dikembalikan haknya orang yang sudah dipidana sekian tahun, tiba-tiba dipulihkan. Bisa diganti dengan kompensasi uang, rehabilitasi, diangkat harkat dan martabatnya, diganti kompensasi uang. Apa itu bisa secara moral, secara nurani bisa dikembalikan? Nggak bisa, Pak. Gitu, sehingga memang penting untuk semuanya itu lebih menyikapi keadaan yang berkembang, memikirkan, meresapi, mencari petunjuk sehingga bisa memutuskan suatu hal tidak salah. Tidak merugikan siapapun nantinya di kemudian hari, terutama dalam penangkapan seseorang, menetapkan seorang jadi tersangka, menaikkan orang jadi terdakwa. Jangan sembarangan juga kan gitu. Itu penting. Jadi terakhir Bang, harapan dan ketegasan Abang untuk aparat penegak hukum ke depan gimana Bang? Kalau harapan saya pribadi, saya sangat mendukung, sangat menghargai, sangat ingin penegakan hukum ini lebih profesional, lebih berkualitas, lebih terukur, sehingga tidak ada korban salah tangkap karena kesalahan yang bisa dibuktikan sebelum, kayak perkara Peggy ini misalnya ya. Hal-hal yang bisa dipatahkan sebelumnya ada penyidikan karena ketidakprofesional tentunya. Intinya saya pengen semua penegak hukum lebih profesional, meningkatkan kualitasnya, sehingga tidak ada kesalahan administratif maupun kesalahan subjektif langsung atau objektif langsung. Semua itu memang sesuai gitu loh. Atau dibalik, jangan tetapkan dulu dia sebagai tersangka, penuhi dulu alat buktinya, uji dulu alat buktinya, atau lebih dari 2 alat buktinya. Semua fondasinya dibangun dulu dengan baik sehingga tidak sembarangan, tidak serampangan. Kalau serampangan kan korbannya nggak mungkin juga kembali ke masa lalu, udah menjalani sekian tahun, udah di penjara karena bukan kesalahannya, kan nggak bisa dikembalikan Pak, harkat martabat orang. Jadi nggak boleh juga sembarangan, serampangan. Hak asasi orang itu nggak bisa dirampas begitu aja. Kasihan juga kalau memang itu betul terjadi, jangan sampai ya. Artinya betul pertaruhan penegak hukum ini benar-benar luar biasa. Tanggung jawabnya akhirat, karena nggak bisa diganti penderitaan orang di dalam itu. 8 tahun itu. Ya itu kira-kira. Jangan sampai salah. Kalau untuk mengantisipasi itu ya betul-betul harus terukur lah. Tingkat penyelidikannya, penyidikannya, kemudian tahap 2-nya, bukti-buktinya yang disidangkan, semua itu betul-betul terukur bahwa memang betul cukup, betul-betul sah, gitu loh. Baru proses itu. Iya. Ada lagi? Oke, thank you Bang. Terima kasih.